Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menyapu, dan Ye Chen terlempar ke udara. Meskipun seluruh tubuhnya bersinar, dia menahan serangan kekuatan mengerikan itu. Kekuatan Roh Kudus terlalu mengerikan. Diperkirakan dia telah mencapai batas puncak level 9 Yuan Yingjing. Selain itu, jika aku tidak menerobos ke level 8 Yuan Yingjing, aku tidak akan bisa melawannya. Wajah Ye Chen menjadi sangat serius. Pusaran angin hitam, bunuh. Pemuda berjubah hitam itu ganas dan meraung, dan pusaran angin hitam yang lebih ganas menyerbu. Pasir kuning menutupi langit, bumi terkoyak, dan bila angin di langit berjumlah ratusan juta, yang sangat kuat. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen juga menyerbu keluar dengan pusaran angin, yang bertabrakan dengan pusaran angin hitam pemuda berjubah hitam itu. Pusaran angin hitam sangat kuat dan menyapu, dan keterampilan membunuh angin Ye Chen terus-menerus hancur. Apakah menurutmu pusaran anginmu dapat menahan kekuatan jimat angin? Sungguh menggelikan. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum ganas, pedang tak berujung disapu. Pada saat ini, roh tangannya kembali, seluruh orang itu mengeluarkan napas yang sangat kuat, memberi Ye Chen tekanan yang besar. Ye Chen memobilisasi kekuatan daftar ramalan, seluruh tubuhnya melonjak, pikirannya bergerak, dan daftar Feng Shen dapat keluar kapan saja pada saat yang kritis. Ye Chen meluncurkan medan dewa yang melarang, dan meledakkan 9 tinju berat, masing-masing dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Dalam tinjunya, guntur langit yang tak terhitung jumlahnya terjerat, kuat, dan tabrakan sengit dengan Roh Kudus. Bang! Tampaknya langit akan meledak. Tubuh Ye Chen mundur, dan Roh Kudus menyerang dengan kuat. Ye Chen tidak diberi kesempatan apapun. Tebas! Ye Chen membelah dengan pedang Suanyuan kuat, dan Roh Kudus membunuh dengan satu pukulan, yang membuat teror kekuatan mencapai ekstrim. Pada saat yang sama, banyak rune muncul di Roh Kudus semangat, dan kekuatan serangan meningkat beberapa kali lipat. Bang! Dengan hancurnya roh pedang, Ye Chen terguncang lagi. Angin puyuh hitam menyapu, Ye Chen menghancurkan tripod penjara kota Gajah Dewa, berubah menjadi gunung, dan menekannya dengan keras. Puff! Tubuh pemuda berjubah hitam terbang terbalik, terkejut hingga menonjolkan mulut darah. Kekuatanmu juga meningkat pesat, sepertinya aku meremehkanmu, tetapi hasilnya tidak akan berubah. Roh suci minum dingin, rune hijau mengalir ke seluruh tubuh, dan napasnya mengerikan. Dahi Ye Chen memancarkan keringat kacang, semangat roh menjadi lebih kuat, dia merasakan semakin banyak tekanan. Semua orang Roh Kudus telah diberikan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kalian, orang biasa seperti kalian, melawan kami dan mati? Cahaya hijau Roh Kudus membumbung ke langit, dan kekuatan yang dahsyat menyapu ke arah Ye Chen. Ini adalah kekuatan yang hebat, untuk melahap Ye Chen sepenuhnya. Ye Chen berteriak dan darahnya melonjak ke langit. Semua kekuatan seluruh tubuhnya terstimulasi, dan kekuatan spiritual di belakangnya berubah menjadi lautan yang luas. Tripod penjara seperti dewa dan 8 diagram Taiji semuanya ada di depannya. Bunuh! Ye Chen meraung, dengan teror tak berujung dari langit guntur bertemu, dan cahaya hijau yang mengerikan itu bertabrakan. Ledakan! Dalam cahaya yang begitu menyilaukan, tubuh Ye Chen terbang keluar, tetapi pada saat yang sama, jika roh itu disambar petir, seluruh tubuhnya terbang keluar, dan retakan di tubuhnya bertambah banyak. Bagaimana mungkin? Roh Kudus terkejut dan tidak mengerti bagaimana Ye Chen bisa menyakitinya sekarang. Puff! Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya tampak pucat. Jika dia tidak menghancurkannya dengan daftar dewa, dia tidak akan berada dalam situasi yang baik sekarang. Pukulan itu begitu fantastis sehingga Roh Kudus tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasakan napas yang membuatnya berdebar-debar dan memukulnya. Kau punya cara untuk bersembunyi. Roh Kudus itu ganas. Ye Chen mendengus dingin, apakah aku masih ingin menunjukkan semua caraku kepadamu? Tidak peduli cara apa yang kau miliki, itu tidak berhasil sekarang. Roh Kudus menghirup minuman dingin, tangannya berhenti sejenak, dan momentum yang kuat keluar. Di jantung alis Roh Kudus, seberkas cahaya pecah dan memotong langsung ke Ye Chen. Cahaya ini seperti bulan sabit, dengan kekuatan teror yang ekstrim. Pupil mata Ye Chen menyusut, mendorong gambar Dewa Zhen Yuding dan diagram-diagram 8 Tai Chi untuk melawan. Dua potong bubuk zibao memancarkan segudang cahaya, menutupi seluruh tubuh Ye Chen,
dan tidak dapat melihat tubuh Ye Chen dengan jelas. Pada saat ini, Ye Chen mengorbankan daftar dewa, mengeluarkan ratusan juta simbol sihir, berubah menjadi rantai dewa dan menariknya keluar. Ledakan, rantai dewa menghancurkan cahaya bulan sabit, tubuh roh suci terbang terbalik, menatap Ye Chen dengan sangat terkejut. Apa jenis kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Roh Kudus sangat takut. Pukulan tadi pasti bisa melukai Ye Chen, tetapi dihancurkan oleh Ye Chen. Roh Kudus menatap Ye Chen. Dia tidak bisa melihat bagaimana Ye Chen melakukannya, tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa Ye Chen tidak dapat melakukannya dengan jelas. Sepertinya caramu ini luar biasa. Kamu tidak berani menggunakannya secara terbuka. Roh itu mencibir. Ye Chen tampak sama, mengapa aku harus menunjukkannya padamu? Selama aku bisa menghadapimu, itu sudah cukup. Wajah Roh Kudus menjadi dingin dan tegas. Cara Ye Chen memang kuat. Jika dia terus menggunakannya, dia pasti tidak akan bisa membunuh Ye Chen. Kamu ganggu dia, aku mencari kesempatan untuk membunuhnya. Roh Kudus berkata kepada pemuda berjubah hitam itu. Wajah pemuda berjubah hitam itu tenggelam dan dia dimarahi dalam hatinya. Ini untuk menjadikannya umpan meriam. Namun, Roh Kudus sangat kuat, dia jauh dari lawan, dan Ye Chen juga orang yang harus dia bunuh. Oleh karena itu, meskipun dia enggan, dia masih ingin bertarung. Seluruh pemuda berjubah hitam berubah menjadi angin puyuh hitam dan membunuh Ye Chen. Ratusan juta bila angin memotong udara, membuat kulit kepala mati rasa. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu terlebih dahulu. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Pedang Suanyuan bersinar terang. Pedang itu menebas dan membelah langit. Roh Kudus di tangan Ye Chen segera bergerak, tetapi pada saat ini, cahaya biru menghantam, menuju Roh Kudus. Begitu wajah Roh Kudus berubah, dia segera mundur dan menghindar. Cahaya biru jatuh di tempat Roh Kudus tinggal, dan seluruh bumi terbelah menjadi lembah retakan yang besar. Roh Kudus, sungguh berdosa bagimu melahap begitu banyak roh untuk dirimu sendiri. Sebuah suara gemuruh terdengar, dan pohon wilau tua yang gelap tumbang di dataran tandus. Roh Kudus melihat pohon wilau tua itu, merasakan momentum pohon wilau tua yang kuat, dan wajahnya berubah. Ye Chen tercengang ketika dia melihat pohon wilau tua itu. Bukankah pohon wilau tua yang dia lihat di lembah Tianlei, yang dipotong hitam pada saat itu? Beraninya kamu memiliki kekuatan yang mengerikan. Pusaran angin hitam pemuda berjubah hitam itu terbelah oleh pedang Ye Chen dan terbang terbalik. Ketika dia melihat monster lain keluar, wajahnya berubah dan hatinya tahu ada yang tidak beres. Dia ingin melarikan diri. Sebagai pemilik jimat angin, dia tidak melawan musuh asing saat ini, tetapi membunuh klannya sendiri di sini. Kejahatan itu harus dihukum. Pohon wilau tua itu minum dengan marah. Sebuah dahan pohon wilau melesat keluar dan menarik pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu ketakutan dan segera melarikan diri, tetapi kecepatan dahan pohon wilau itu terlalu mengerikan. Bahkan dengan kecepatan pemuda berjubah hitam itu, dia tidak dapat melarikan diri, dan tubuhnya dicambuk dengan keras oleh dahan pohon wilau itu. Tubuh pemuda berjubah hitam itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Ye Chen teringat perkataan dari langit dan Saapi. Angin Fu lahir di hadapan angin. Oleh karena itu, ia mempersembahkan sebuah kuali penjara kota Sensiang, dan memasukkan pemuda berjubah hitam itu langsung ke dalam kuali penjara kota Sensiang dan menyegelnya. Pergilah dan berurusan dengan orang lain, dan roh itu akan diberikan kepadaku. Pohon wilau tua berjalan ke dedaunan di pagi hari. Terima kasih atas bantuanmu. Ye Chen memberi hormat dengan tinjunya, lalu pergi dengan cepat untuk membunuh keempat ras lainnya. Jangan urus urusanmu sendiri, orang tua, teriak Roh Kudus dengan marah. Pohon wilau tua berkata dengan dingin, jika kamu tidak melahap begitu banyak roh, bagaimana aku bisa datang untuk menyusahkanmu? Roh Kudus mendengus dingin, aku tidak menemukanmu sebelumnya, kalau tidak aku akan menelanmu. Sekarang kamu mengirimku ke pintu, itu artinya kamu ingin mati. Pohon wilau tua itu tidak banyak bicara. Cabang pohon wilau itu ditarik keluar. Dengan pukulan yang begitu sederhana, ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Wajah Roh Kudus berubah drastis dan cepat-cepat mundur. Roh Kudus menjerit, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau, membelah beberapa sinar cahaya, dan menebas pohon wilau tua itu.
Cabang pohon willow berayun dan berhadapan. Semua cahaya hijau hancur di bawah kekuatan cabang pohon willow. Ini sama sekali bukan pertempuran di alam. Roh Kudus ketakutan, dan jalan rahasia itu tidak baik. Pohon willow tua itu terlalu mengerikan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menjadi lawan pohon willow tua itu. Roh Kudus membuat keputusan dan membawa maju roh yang tidak bisa dia kalahkan dan lari. Pohon willow tua itu bersenandung, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Cabang pohon willow bergegas keluar, mengejar untuk naik, Roh Kudus meraung, berjuang untuk melawan, cabang pohon willow menarik ke bawah, tubuh Roh Kudus terbang terbalik untuk terbang keluar, tubuh itu memiliki retakan yang lebih mengerikan. Roh Kudus ketakutan, cabang pohon willow bergoyang dan tersapu dalam sekejap mata. Pupil Roh Kudus mengecil dan mengeluarkan semua jenis cahaya, tetapi masih tak tertahankan. Bang! Memotong dua cabang pohon willow yang kuat. Kekuatan yang mengerikan. Ye Chen melihat pemandangan ini, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Roh Kudus yang begitu kuat begitu rentan di depan pohon willow tua. Apa asal-usul pohon willow tua ini? Harimau Feitian juga membuka mulutnya dan menelan saluran air Tunkou. Roh itu tidak mati, berjuang untuk melarikan diri. Cabang-cabang pohon willow tua keluar dari daun muda yang tak terhitung jumlahnya, jatuh pada roh tubuh yang hancur, sepotong daun muda bersinar, roh rasa sakit waktu meraung. Batang pohon willow tua berkelap-kelip dengan cahaya hitam, tetapi tubuh Roh Kudus penuh dengan cahaya, dan akhirnya menjadi tumpukan batu hitam. Menyerap semua esensinya, hati Ye Chen bergetar. Nafas pohon willow tua menguat lagi, dan ranting-ranting pohon willow bergoyang, lalu mereka mengepulkan asap ke arah pemuda berambut ungu dari Protos. Pemuda berambut ungu Protos sedang dalam pertempuran sengit dengan Hu Wutian. Mereka telah bertarung untuk waktu yang lama. Namun, kemunculan ranting-ranting pohon willow yang tiba-tiba membuat pemuda berambut ungu Protos merasakan tekanan yang besar. Fire Dance Day juga merupakan sebuah zeng, melihat ranting-ranting pohon willow, pemuda berambut ungu Protos untuk melawan, tetapi seluruh tubuh terbang keluar, tidak ada bandingannya. Puff! Pemuda berambut ungu dari klan dewa memuntahkan darah, dan menatap pohon willow tua dengan ngeri. Liu Shen, hari tarian api melihat pohon willow tua, pupil matanya mengecil. Cabang pohon willow tua itu ditarik lagi. Pemuda berambut ungu dari klan dewa meluncurkan area terlarang. Cahaya ungu bergegas untuk menahan serangan ini, tetapi masih tak tertahankan, dan tubuhnya ditarik menjadi dua bagian oleh cabang pohon willow. Puff! Darah tumpah, semua esensi darah diserap oleh cabang pohon willow, memancarkan cahaya hitam ke tubuhnya. Rasa hormat api, lama tidak bertemu, kata Liu Shen lembut. Tidak ada rasa hormat api sekarang, hanya surga tarian api. Langit tarian api juga cerah. Sayangnya, Lei Zun keras kepala, kalau tidak, dia bisa hidup di dunia ini. Liu Shen, aku tidak menyangka kamu bisa hidup sampai sekarang. Surga tari api. Pohon willow tua tersenyum, gagak tidak hidup sampai sekarang. Burung gagak api memiliki nirwana, yang dapat dikatakan abadi, dan dapat hidup hingga saat ini. Api menari-nari di langit. Jalan willow tua, aku harus merampok dan hidup, sudah mati, jadi, di mana masih ada kematian atau tidak mati? Ya, juga, pohon willow tua awalnya terbunuh oleh guntur, dan akhirnya patah dan kemudian roh lahir. Itu bertahan selamanya, dan di mana harus mati. Pada saat ini, pertempuran hampir berakhir, dan para pemimpin para dewa, hantu, dan iblis dimusnahkan. Sisanya secara bertahap dimusnahkan di bawah pengepungan dan penindasan Suyu Langit, Tuxing Sun, Zisu, dan lainnya. Liu Shen, Suyu surga dan bumi bepergian matahari melihat pohon willow tua semuanya terkejut. Reinkarnasi dan rasa hormat bumi benar-benar sudah lama berlalu. Pohon willow tua menggelengkan kepalanya di jalan anyaman. Liu Shen, kamu hidup lama. Bumi berjalan di atas matahari. Jalan willow tua, menarik untuk hidup lama. Itu selalu ada di sini, dan sudah waktunya untuk pergi dari sini. Rai naifnya mati, tanya Sui Yutian. Lei Zun menolak untuk bereinkarnasi, karakternya keras kepala, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap debu. Si tua willow mendesah, sedikit tidak berdaya. Bumi bepergian matahari, Sui Yutian, dan Huo Wutian juga terdiam sejenak, menurut kesan mereka, Lei Zun layak mendapatkan rasa hormat mereka.
Apakah si tua Willow pernah mengikuti Lei Zun? Flying Tiger adalah cara yang luar biasa. Seharusnya, Xuan Yuan juga terkejut di dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran muncul di langit, dan orang-orang lainnya melihatnya, yang merupakan pintu keluar dari medan perang kuno. Akhirnya, aku bisa pergi dari sini. Liu Shen membuka mulutnya, penuh dengan perubahan rasa. Tidak mudah untuk melakukannya sekarang. Keluarga Mo, keluarga Huo Yun, dan keluarga Hua semuanya menunggu untuk keluar. Begitu keluar, akan ada masalah besar. Xuan Yuan membekukan jalan. Ye Chen tersenyum lembut, tidak bisakah kamu tidak keluar? 500 tahun berkultivasi di sini. Itu terlalu tidak realistis. Nenek, ini masalah besar, kata Flying Tiger dengan suara keras. Pintu keluar terbuka sepenuhnya, dan Dao Tian, Bai Yu, dan yang lainnya semua bergegas ke pintu keluar satu per satu. Xuan Wu dan Perila semuanya datang ke sisi Ye Chen, menatap Ye Chen. Perila berkata, tidak baik untuk keluar sekarang. Kamu akan keluar jika kamu tidak baik. Ayo pergi. Ye Chen menghela nafas, semua wajah tenang, yang seharusnya disembunyikan bukanlah bersembunyi. Ye Chen memimpin dalam mengambil langkah dan menuju pintu keluar. Perila, Xuan Wu, Wang Guiyi, dan yang lainnya semua mengikuti dan menghilang ke dalam pusaran. Di danau, pusaran besar memiliki kekuatan untuk melahap dunia. Di tepi danau, para petinggi dari semua kekuatan utama sedang menunggu di sini. Siapapun yang membunuh keturunanku dari keluarga Mo pasti akan mati. Di antara yang kuat, seorang lelaki tua berpakaian bagua memiliki rasa membunuh yang kuat di matanya. Dia adalah orang kuat dari keluarga Mo. Jika dia terbunuh, dia harus membalas dendam. Keluarga awan apiku telah berada di wilayah utara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang berani membunuh keturunanku. Hari ini, itu harus dibayar dengan darah binatang buas. Seorang pria parubaya berjubah merah bersikap dingin. Siapapun yang membunuh saudaraku akan mati. Di antara kerumunan, seorang pemuda berjubah lotus menatap pusaran air dengan dingin. Dia adalah saudara yang tidak bisa hilang dan tidak bisa kehilangan bunga. Keturunan keluarga Bunga, keluarga Mo dan keluarga Huo Yun tewas di dalamnya, ini. Siapa yang begitu berani? Banyak orang terkejut di lapangan. Di wilayah utara, tidak banyak orang yang berani memprovokasi keluarga Bunga, keluarga Mo dan keluarga Huo Yun. Bahkan 3 biarawati utama dan 4 kekuatan di kota terpencil tidak memiliki keberanian seperti itu. Pada saat ini, sejumlah bayangan bergegas keluar dari pusaran, yaitu bulu putih, Dao Tian dan sebagainya. Dao dan Yuhua Tianzong melihat Dao Tian dan Bai Yu hidup, dan wajah mereka semua tersenyum gembira. Kemudian, beberapa sosok muncul, berdiri di atas danau, dan orang-orang ini adalah Ye Chen, Perila, Xuan Wu dan sebagainya. Orang-orang kuat mau melihat Ye Chen dan yang lainnya muncul, mata meledak cahaya dingin meledak, mesin pembunuh melonjak, mengeluarkan napas yang kuat. Bunuh keturunanku dari keluarga Mo, aku akan memotongmu hidup-hidup. Orang-orang kuat dari keluarga Mo meraung. Ye Chen menatap lelaki tua dari keluarga Mo dan berkata dengan dingin, jangan minta surga untuk membunuhku. Itu kematiannya sendiri. Dan saudaraku tidak berbunga. Hua Wudi menatap Ye Chen dengan dingin, dengan niat membunuh yang membuncah di matanya. Lebih terkutuk lagi jika bunga tidak jatuh. Aku tidak punya ketidakadilan atau kebencian padanya. Jika aku ingin membunuhku, bagaimana aku bisa meninggalkan bencana? Ye Chen sama sekali tidak takut. Apakah kamu membunuh awan api angin selatan? Pria parubaya dari keluarga Huo Yun bertanya dengan dingin. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, siapa angin selatan dari Huo Yun? Pria parubaya dari keluarga Huo Yun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jika kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Mo dan keluarga Hua, kamu pasti akan berani membunuh keturunan keluarga Huo Yun. Selain itu, tidak ada yang berani melakukannya. Ye Chen, Perila, Xuan Wu, kalian bertiga membunuh saudaraku, bunga tidak jatuh, sekarang aku akan menebasmu. Hua Wudi tidak kalah, minuman dingin langsung menyemburkan napas yang kuat, bergegas ke Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen, Xuan Wu dan Perila semuanya terkejut. Kekuatan Hua Buki sangat kuat, yang pastinya merupakan eksistensi yang kuat di alam baka. Tunggu sebentar, Tuan Hua. Ibu mertua ungu tampak berubah, segera berteriak keras.
Orang kuat dari Tian Xuanzong segera melangkah di depan Xuanwu. Xuanwu adalah murid terbaik dari Tian Xuanzong. Bagaimana mungkin dia bisa melihat orang lain membunuhnya? Aku akan membunuh mereka hari ini. Siapa yang berani menghentikan mereka? Di masa depan, aku akan menyelesaikan akun satu persatu. Dia adalah orang yang sangat kuat. Layak menjadi saudara, mereka semua sangat sombong. Bisik harimau terbang itu. Bagaimana jika aku berhenti? Pada saat ini, suara pohon willow tua datang dari pusaran air. Kemudian, pohon willow tua, Hu Tian, Suyu Tian dan Tuk Xingsun keluar dari pusaran air, dan pohon willow tua itu terangkat ke udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas surga. Semua orang terkejut melihat pohon willow tua itu. Pohon willow tua itu ditutupi dengan cahaya hitam, yang jelas-jelas hangus oleh guntur, tetapi masih begitu kuat sehingga mereka merasa gemetar. Setelah kemunculan pohon willow tua dari medan perang kuno, napas seluruh tubuh terus-menerus naik, dan itu tidak dapat ditekan sama sekali. Napas yang kuat dilepaskan. Semua orang di tempat kejadian merasakan tekanan besar dan memiliki dorongan untuk merangkak turun. Kekuatan teror, apa itu? Mengerikan. Napas seperti itu menyebar, semua orang yang hadir tidak dapat berdiri, tubuh mereka terus-menerus merangkak turun, semua berlutut di tanah. Apakah Dewa Willow sudah selesai? Api menari-nari dan langit berguncang. Saya telah berlatih beberapa era yang kacau, dan jika itu tidak sempurna, saya tidak dapat mengatakannya. Matahari asli juga terkejut. Pohon willow tua berkata perlahan, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Setelah beberapa saat, aku akan terbang. Kau adalah penerus Lei Zun. Sebelum aku pergi, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Di masa depan, kau dapat meminta lebih banyak kebahagiaan. Pohon willow tua melambaikan cabang willow, dan cabang willow itu menarik ke arah orang kuat dari keluarga Mo. Orang kuat dari keluarga Mo tidak berani bergerak. Dalam kepanikannya, tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan benar-benar musnah. Wajah orang kuat dari keluarga Huoyun berubah drastis. Dia berkeringat, dan cabang-cabang willow ditarik. Tidak ada ketegangan dan tidak ada tulang yang tersisa. Hua Bubai ketakutan. Di bawah cabang willow, dia begitu rendah hati. Favorit keluarga bunga macam apa yang omong kosong? Tidak, bunga tak terkalahkan meraung, tetapi tidak dapat mengubah fakta apapun, tubuhnya meledak, kekosongan abadi. Semua orang menghirup udara dingin. Namun, Hua Buki, dapat dibandingkan dengan keberadaan Mo Tianji. Dia meninggal di sini. Ia setara dengan dua putra kesayangan keluarga bunga. Mereka semua jatuh. Napas pohon willow tua semakin kuat. Di langit, angin dan awan berubah dan menderu, dan ada penglihatan yang mengerikan. Potongan kulit pohon willow ini diberikan kepadamu. Meskipun itu bukan harta karun, itu dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Pohon willow tua itu melepaskan sepotong kulit pohon willow yang hanya seukuran lempeng kukunya, yang merupakan potongan terakhir di tubuhnya. Setelah pohon willow tua terkelupas, seluruh tubuh cahaya hitam berkedip-kedip, menutupi separuh langit, bergegas ke langit, dan membubung tinggi di langit. Semua orang menyaksikan pohon willow tua itu terbang, dan mereka terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat melihat pemandangan yang terbit dalam hidup mereka. Di langit, seberkas cahaya peri jatuh, menutupi pohon willow tua itu. Di bawah cahaya abadi yang sakral, pohon willow tua itu menghilang dari pandangan semua orang. Pohon willow tua itu benar-benar menjulang tinggi, tekanan kuat menghilang, semua orang berkeringat, menelan ludah, untuk waktu yang lama tidak bisa tenang. Dewa Liu akhirnya terpenuhi. Burung gagak api itu mendesah. Mungkin kamu bisa. Surga tari api. Burung gagak api berkata, ketika yang mulia sempurna, burung gagak api akan menjadi sempurna. Mengapa repot-repot? Langit mendesah. Ye Chen menatap kulit pohon willow di tangannya, lalu menatap ke langit, dan berkata dalam hatinya, Dewa Willow, kita akan bertemu lagi. Keluarga Mo, keluarga Hua dan keluarga Huoyun terbunuh, dan krisis Ye Chen teratasi untuk sementara. Namun, Dewa Liu telah bangkit, dan tidak ada yang bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk melawan ketiga keluarga itu. Jika kamu meninggalkan wilayah utara, keluarga Mo, keluarga Hua dan keluarga Huoyun tidak akan berhenti. Wajah ibu mertua ungu itu membeku berat. Ayo pergi, tidak apa-apa untuk keluar dan beristirahat.
Pria kuat dari Tian Xuanzong itu mendesah. Tidak ada jalan keluar. Pergilah ke daerah selatan. Konferensi Negeri Dongeng Milenium akan diadakan setahun lagi. Itu tempat yang bagus untukmu berlatih, kata ibu mertua ungu. Daerah selatan adalah tanah suci dunia manusia. Kemanapun kau pergi, kau mungkin akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Kau harus selalu mengendalikan diri. Jika kau tidak keluar, kau tidak akan bisa mencapai apapun, kata orang kuat dari Tian Xuanzong. Daerah selatan benar-benar tempat yang bagus untuk dikunjungi. Konferensi Negeri Dongeng Milenium di daerah selatan akan menjadi acara terbesar di seluruh dunia. Ketika saatnya tiba, kesempatan akan datang, dan kau akan memiliki banyak kesempatan. Pada pertemuan Negeri Dongeng, mari kita adakan kontes. Matahari asli tersenyum penuh arti dan pergi dengan cepat. Su Yutian dan Hu Tian kemudian saling meninggalkan. Ye Chen muntah, kau pergi ke daerah selatan dulu. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Aku tidak bisa pergi ke daerah selatan untuk sementara waktu. Kau ingin pergi ke daerah barat. Xuan Yuan segera mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, aku harus pergi ke wilayah barat. Lalu, aku akan pergi dari barat ke selatan untuk menemuimu. Apa yang kau lakukan di wilayah barat? Menjadi biksu. Bahkan jika kau tidak menyukaiku, bukankah kau harus menjadi biksu? Gadis ungu itu menatap Ye Chen. Ye Chen berkata dengan senyum masam, aku tidak bahagia dengan hidup. Bagaimana aku bisa menjadi biksu? Jika kau menjadi biksu, maka aku akan pergi ke wilayah barat untuk menjadi biarawati. Dengan begitu, itu akan tetap menjadi legenda. Gadis ungu itu bersenandung. Kurasa itu adalah takdir yang buruk. Mulut Flying Tiger berkata dengan nada murahan. Kemudian, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Pedang Xuan Yuan ingin pergi bersama Ye Chen, tetapi dia menolak. Sekarang pedang Xuan Yuan telah tumbuh dewasa dan tidak dapat mengikutinya lagi. Jika kau ingin tumbuh dengan cepat, kau harus melalui beberapa kesulitan sendiri, jika tidak, kau tidak akan pernah menjadi pria yang kuat. Fei Tian Tiger Leaf juga tidak mengambil waktu pagi, kali ini, membiarkan Flying Tiger bebas untuk beberapa saat. Binatang buas itu akhirnya bebas, haha. Fei Tian Tiger menatap Ye Chen yang hendak pergi, Dun Tai mendongak dan tertawa. Kemudian, Xuan Yuan, Fei Tianhu, Zisu, Xuan Wu dan yang lainnya pergi. Perjalanan masih panjang. Ye Chen melangkahkan kaki di jalan menuju barat sendirian. Air di wilayah barat sangat dalam. Dia tidak tahu apa yang akan dialaminya kali ini, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Setelah kerumunan bubar, keluar dari medan perang kuno, keluarlah wajah yang tak dikenal, raungan yang tak tertandingi. Keluarga bunga wilayah utara, tak terkalahkan lampu jiwa menyala lagi apa yang terjadi. Bunga pulang, seorang lelaki tua berkata dengan heran. Tetua, ada berita bahwa pohon willow yang besar dan sempurna muncul di medan perang kuno. Dia membunuh tuan muda yang tak terkalahkan dan akhirnya terbang tinggi. Seorang pria parubaya memasuki aula dan berkata dengan hormat. Pohon willow itu menjulang tinggi. Pria tua itu terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak peduli bagaimana, kita harus menemukan binatang buas itu dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Menurut berita, orang yang tidak dapat membunuh tuan muda itu telah pergi ke wilayah barat. Wilayah barat. Mendengar berita ini, pria tua itu terkejut. Wilayah barat adalah tanah suci, dan orang-orang biasa yang mempraktikkan Taoisme tidak akan memasukinya, karena mudah untuk dibagi-bagi dan memindahkan orang ke sana, dan akhirnya dipindahkan untuk kehilangan jalan mereka sendiri. Tuan muda Buluo belum mati. Kirim seseorang untuk mencarinya segera. Anda harus menemukannya. Pria tua itu berkata dengan dingin. Keluarga Mo di wilayah utara. Ada seorang pria muda duduk di sebuah ruangan dengan dekorasi yang aneh. Pemuda itu adalah Mo Jia Mo Tianji yang pernah dilihat Ye Chen. Ruangan ini penuh dengan ramalan. Mo Tianji duduk di kasur lipat dan meramal. Dengan sedikit kerutan di alisnya, dia berkata pada dirinya sendiri, di barat. Dimanapun kamu berada, mereka yang membunuh saudaraku akan dihukum. Mata Mo Tianji berbinar dengan rasa ingin membunuh yang kuat. Ye Chen pergi ke barat selama beberapa hari. Dia mengikuti arah wilayah barat.
Setelah melewati banyak tempat di wilayah utara, dia juga mendapatkan beberapa wawasan. Berjalan juga merupakan semacam latihan, dan persepsi ada di mana-mana. Melihat ke sungai, aku duduk di samping sungai dengan tenang. Ini adalah perubahan suasana hati. Jika suasana hati berbeda, akan ada kedalaman dan kedalaman pemahaman. Jiwa tua itu berkata dengan ringan. Ye Chen mengangguk. Hari-hari ini, dia jauh dari beberapa masalah. Dia berjalan sendiri dan menjadi sedikit lebih tenang, yang benar-benar meningkatkan suasana hatinya. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Ye Chen sering mengingat 6 kata agama Buddha, yang muncul di benaknya, yang cukup menakutkan dan dapat membuat hatinya tenang. Sebulan kemudian, Ye Chen menginjakkan kaki di tanah suci wilayah barat. Saat ia melangkah ke wilayah barat dari wilayah utara, Ye Chen merasakan sesuatu yang sangat jelas. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Jika Anda tidak mengalaminya sendiri, Anda tidak akan dapat memahaminya. Betapa sucinya tanah suci, seru Ye Chen. Tempat ini diselimuti oleh suara Buddha sepanjang tahun. Setiap inci tanah telah dimurnikan dan memiliki kekuatan kehendak tertinggi. Jiwa lelaki tua itu menembus agama Buddha dengan sangat kuat, tetapi juga menakjubkan. Tidak mungkin melakukan itu dimanapun. Baik itu timur, selatan, dan utara, semuanya adalah bunga yang mekar penuh, dan ada ratusan aliran yang bersaing untuk mendapatkan ide. Tidak mungkin untuk mengolah hanya satu jalan. Hanya wilayah barat, hanya Buddha, tidak ada yang lain. Menginjak tanah wilayah barat, Ye Chen dapat merasakan bahwa seluruh dunia diselimuti oleh semacam kekuatan, dan membiarkan orang-orang mengikuti jalan semacam itu untuk berlatih secara halus. Wilayah barat terlalu mengerikan. Jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, orang-orang yang kuat dalam tekad akan kehilangan diri mereka sendiri. Ye Chen sedikit menyeramkan. Itu juga sebuah latihan. Jika Anda melakukan sesuatu sebagai latihan, hati Anda akan tenang, dan semuanya tidak akan begitu mengerikan. Kata lelaki tua itu. Pikirkan apapun sebagai latihan. Ye Chen mendengarnya, matanya cerah dan tersenyum. Ya, daripada takut akan rasa takut, lebih baik menghadapinya dengan berani, dan menganggap semua ini sebagai ujian latihan, dan mengapa kamu banyak berpikir? Rasa takut dan takut harus dihadapi. Mengapa tidak tenang, setidaknya hatimu lebih nyaman. Jiwa itu berkata dengan cara lama. Ye Chen tersenyum dan berkata, baru saja menginjakkan kaki di wilayah barat ini, kami memiliki perasaan seperti itu. Jiwa itu begitu tercengang sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Ye Chen berjalan di tanah wilayah barat, dan melihat banyak orang di sepanjang jalan. Beberapa orang akan menyembah ke arah yang saleh, dan membaca apa yang tidak dapat dipahami Ye Chen. Tak lama kemudian, Ye Chen melihat sebuah kuil, yang tidak terlalu besar, tetapi orang-orang yang datang untuk mengunjungi dan memuja Sang Buddha datang ke kuil tersebut. Di kuil tersebut, ada lonceng, dengan santai, dan kemudian suara Sang Buddha terdengar, dari kuil tersebut. Kuil Hanshan. Ye Chen melihat nama kuil tersebut dan memasuki kuil tersebut bersama para penganut yang saleh. Kuil tersebut tidak besar. Setelah berjalan melalui jalan beraspal dengan batu biru, tibalah di sebuah aula besar. Meskipun kuilnya tidak besar, bagian dalam aula dihiasi dengan penampilan yang hikmat dan sakral. Ada Buddha perunggu besar di tengah aula. Di kedua sisi aula, ada banyak jenis biksu yang berdiri atau duduk. Orang-orang ini disebut lohan. Pada saat ini, aula duduk dengan cara yang rapi dan rapi, ratusan biksu melantunkan kitab suci. Setiap umat beriman yang taat akan berlutut untuk menyembah Buddha, menyampaikan keinginan mereka, dan datang ke tempat perlindungan dan berkah Buddha. Suara Buddha melengkung, dan Ye Chen berdiri di gerbang aula utama seperti jenis yang berbeda. Tanpa tindakan apapun, dia melihatnya seperti ini. Kalian datang ke aula, mengapa tidak masuk dan memuja Buddha? Ini tidak menghormati Buddha. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang datang untuk memuja Buddha melihat Ye Chen menatap langsung ke patung Buddha, dan tiba-tiba menjadi marah. Ye Chen tercengang. Banyak orang yang datang untuk memuja Buddha memperhatikan Ye Chen, dan mereka juga penuh dengan kemarahan. Ye Chen berpikir sejenak, tersenyum tipis, kalian memuja Buddha, tetapi masih serakah, marah, dan tergila-gila, apa gunanya Buddha seperti itu? Ketika dia mendengar ini, lelaki tua itu menjadi bisu dan tidak dapat berbicara.
Para biksu tua yang memimpin sekelompok biksu melantunkan kitab suci di aula tiba-tiba membuka mata mereka, dan sebuah kejutan melintas di mata mereka, dan segera bangkit dan datang ke sisi Ye Chen. Para penganut yang hadir memberi hormat dengan hormat kepada biksu tua itu, penguasa industri. Amitabha, biksu tua itu menyatukan kedua tangannya dan membaca tanda Buddha di mulutnya. Sang dermawan tidak tahu dari mana asalnya. Kemana Anda akan pergi? Ye Chen menyerahkan 10 upacara pengembalian dari ketiadaan ke ketiadaan dan ke. Master industri bergerak dalam hatinya dan berkata, apakah ketiadaan? Kita hanya orang yang lewat di dunia. Siapa yang bisa tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akhirnya pergi? Ye Chen berkata, bagi dunia yang tidak dikenal, itu adalah ketiadaan. Sang Buddha sangat kuat. Saya ingin tahu apakah saya dapat berbicara dengan saya tentang hal itu. Master Ye sangat rendah hati. Saya khawatir itu adalah tim yang membuat perbedaan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Master Ye berkata, setiap orang memiliki seorang Buddha di dalam hatinya, dan tidak ada sisi Dharma. Selain Amitabha, tidak seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat menguasai Dharma. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang agama Buddha. Hanya melalui komunikasi yang berkelanjutan kita dapat menguasai Dharma yang lebih matang. Sang Buddha tidak memiliki ukuran, tidak ada kedalaman. Anda tahu, saya tidak mengerti, saya tahu Anda tidak mengerti. Master Ye bergandengan tangan dalam 10 cara. Ye Chen mendengar ini, dan dia langsung terinspirasi. Agama Buddha tidak memiliki ukuran. Agama Tao tidak memiliki ukuran. Untuk menguasai lebih banyak cara, lebih banyak metode Tao harus dikumpulkan, tidak peduli ukurannya. Jika Guru Ye tidak menyerah, saya bersedia belajar dengan Guru. Ye Chen merendah. Guru Ye bersemangat dan berkata, silakan ikut dengan saya, dermawan. Ye Chen datang ke ruang Zen bersama Guru Ye. Hanya ada meja pendek dan beberapa bunga dandelion. Di tengah ruangan, ada Zen kapital yang tergantung di tengah ruangan, dan beberapa kitab suci Buddha yang diukir dengan potongan bambu ditempatkan. Ye Chen duduk berhadapan dengan Guru Ye. Dia membuat teko teh dan menuangkan 2 cangkir teh. Dia berkata, dapat dilihat bahwa dermawan itu haruslah seorang biksu. Mengapa dia datang ke wilayah barat? Petik 2. Meskipun ada perbedaan dalam jalan utama dunia, masih ada banyak perubahan. Dalam analisis terakhir, itu masih merupakan kata Dharma. Oleh karena itu, kultivasi Taoisme tidak selalu tidak berhubungan dengan Dharma, dan praktik Buddhisme tidak selalu tidak berhubungan dengan Dharma. Kata Ye Chen. Petik 2. Meskipun semua jalan di dunia berada dalam kata yang sama, ada perbedaan mendasar antara Buddhisme dan Taoisme. Bagaimana cara menggunakan integrasi? Guru Liao Ye menatap Ye Chen Dao. Baik Taoisme maupun Buddhisme adalah produk dari Tao dan akal sehat. Tentu saja, mereka dapat saling belajar. Ye Chen membuka mulutnya dan berkata, ini seperti secangkir teh ini. Ketika setiap orang mencicipinya, setiap orang akan memiliki perasaan yang berbeda, karena setiap orang adalah individu yang mandiri dan memiliki pemikirannya sendiri. Mengapa kita harus mengikuti pemikiran tetap untuk melakukan sesuatu? Ada banyak cara untuk melakukan sesuatu. Tidak harus hanya ada satu cara, dan belum tentu cara itu yang terbaik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada ribuan jalan menuju wilayah barat. Guru Liao Ye dapat mengatakan yang mana yang terbaik. Guru Liao Ye terdiam sejenak, dan Ye Chen melanjutkan, setiap jalan mungkin baik atau buruk. Hanya mereka yang telah melewatinya yang akan tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Namun, apakah jalan ini baik atau tidak, jalan itu dapat mengarah ke wilayah barat. Dengan cara yang sama, baik kita mempraktikkan Buddhisme atau Taoisme, kita dapat membuat diri kita semakin mengerti dan semakin kuat. Ini adalah tujuan akhir kita, dan mengembangkan Taoisme dan Buddhisme adalah jalan yang tepat untuk kita. Petik 2. Bahkan jika satu jalan terhalang, kita dapat menerapkan pengalaman dari jalan sebelumnya ke jalan ini. Oleh karena itu, baik Dharma Tao maupun Buddha terintegrasi, dan keduanya tidak mutlak. Mendengar kata-kata Ye Chen, Guru Liao Ye tiba-tiba menyadari bahwa dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, dermawan, ini seperti kilatan cahaya. Saya telah mempelajari Buddhisme selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah terpapar pada esensi sejati Taoisme.
Saya benar-benar malu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Guru Liao Ye merasa tersanjung. Sebenarnya, baik Buddhisme maupun Taoisme tidak boleh berpuas diri. Adalah hal yang baik untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Namun, banyak jalan kebenaran berada di luar, bukan di dalam ruangan. Jalan itu berada di luar, bukan di dalam ruangan. Saatnya guru berbicara. Kemudian, Ye Chen dan Guru Ye berbicara tentang banyak topik. Ye Chen bertanya, Tuan, agama Buddha percaya pada kehidupan setelah mati, tetapi apakah manusia benar-benar memiliki kehidupan setelah mati? Guru Liao Ye berkata, ini adalah pertanyaan tentang dari mana Anda berasal dan kemana Anda akan pergi. Jika ada kehidupan setelah kematian, maka aku adalah kehidupan setelah kematian dari kehidupan sebelumnya, dan siapakah aku di kehidupan sebelumnya? Ye Chen menatap sang guru dan berkata, aku tidak ingat hal-hal di kehidupan sebelumnya. Sekarang aku hanyalah diriku sendiri, atau kehidupan setelah kematian dari kehidupan sebelumnya. Guru Liao Ye tercengang oleh pertanyaan Ye Chen, dan menggelengkan kepalanya sedikit, aku terlalu dangkal untuk menjawab sang dermawan. Jika sang dermawan ingin tahu, dia harus pergi jauh ke barat untuk bertanya kepada sang Buddha di kuil Dalayin, sehingga dia bisa mengerti. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Ye dan pergi ke barat lagi. Setelah berbicara panjang lebar dengan Ye Chen, Guru Ye mengundurkan diri dari jabatannya di kuil Hanshan dan melangkahkan kaki di jalan kultivasi. Kuil Dalayin, Sang Buddha. Ye Chen melihat ke arah barat dan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen berjalan ke arah barat selama beberapa hari dan melihat beberapa kuil, yang masing-masing penuh dengan dupa. Namun, Ye Chen melihat sebuah kuil yang bobrok pada hari ini, dengan ubin yang pecah dan rumah-rumah yang hancur, lumut tumbuh di panggung batu, dan akar-akar pohon merayap di dinding halaman. Semua kuil penuh dengan dupa. Mengapa kuil ini begitu buruk? Ye Chen bingung. Dia berjalan ke kuil. Plakat kuil telah miring ke satu sisi, dan kata-kata di atasnya ditutupi oleh Parthenosisus. Ye Chen menyapu dedaunan dengan tangan yang besar. Ada 3 karakter besar di atasnya kuil Tuolan. Aku takut pintunya retak kalau retak dan pintunya retak sedikit. Ye Chen masuk ke kuil, di mana tidak ada seorang pun yang merawatnya. Seluruh kuil dalam keadaan kacau dan bobrok. Sulit bagi Ye Chen untuk membayangkan kuil yang hancur seperti itu di wilayah barat tempat agama Buddha berkuasa. Batuk. Pada saat ini, 2 batuk datang, Ye Chen tiba-tiba membawanya keluar, hanya untuk melihat seorang biksu tua keluar dari pintu, membungkuk ke aula utama. Ye Chen terkejut. Bagaimana mungkin biksu tua itu tidak melihatnya? Apakah kamu tidak menemukannya? Ye Chen pergi dan lewat, dan datang ke aula utama. Aula itu tertutup debu sarang laba-laba, dan tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun. Patung-patung Buddha hancur dan wajah mereka tidak dapat dilihat. Melihat ini, Ye Chen bahkan lebih terkejut bahwa seseorang telah menghancurkan patung Buddha. Ini benar-benar bertentangan dengan langit di wilayah barat. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mengapa menghancurkan patung Buddha ini? Buddha apa ini? Perlu dihancurkan. Ye Chen penuh dengan keraguan. Kemudian, mata Ye Chen tertuju pada biksu tua yang duduk di putuan di aula. Lao Hesan tidak bergerak dan duduk bersila. Guru Zen tua, Ye Chen memanggil dengan lembut. Biksu tua itu tidak bergerak. Ketika Ye Chen hendak berteriak lagi, Ye Chen melihat Lao Hesan yang baru saja ditemuinya sedang membersihkan aula. Kulit kepala Ye Chen terasa mati rasa, karena dia melihat bahwa tidak peduli bagaimana biksu tua itu menyapu, debu di tanah tetap ada, yang jelas tidak masuk akal. Ini bukan orang sungguhan. Jiwa tua itu segera berkata. Ye Chen terkejut di dalam hatinya, dan kemudian melangkah ke arah biksu yang sedang duduk. Ketika dia melihat bagian depan biksu itu, wajah Ye Chen berubah. Biksu yang sedang duduk ini hanyalah mayat, mirip dengan biksu yang sedang menyapu lantai. Ye Chen memicu badai di dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, dia sudah mati. Mayat itu tidak membusuk. Biksu tua itu sangat baik dalam hidupnya. Setelah kematiannya, dia mampu mengirimkan keinginan seperti itu, menunjukkan semua yang pernah dia katakan telah dia alami. Jiwa tua itu ketakutan. Itu hanya jejak kakinya. Ye Chen menatap biksu tua yang sedang menyapu lantai, dan hatinya penuh dengan pikiran. Di wilayah barat, tempat agama Buddha berkembang pesat, kuilnya bobrok,
tetapi dia tetap diam sampai kematiannya yang lama. Bahkan setelah kematiannya yang lama, dia masih menjaga. Ye Chen membuat upacara besar dengan kedua tangan biksu tua itu. Tidak peduli mengapa kuil itu bobrok dan mengapa kuil itu menghancurkan Buddha yang disembah, Ye Chen harus mengagumi kegigihan biksu tua itu sendiri. Ye Chen berjalan di sekitar aula tanpa kitab suci Buddha apapun. Namun, di panggung batu tempat patung Buddha disembah, Ye Chen melihat 4 kata berikut, Buddha di dalam hati. Ye Chen memikirkan arti dari 4 kata, Buddha di dalam hati. Dia menatap Buddha yang hancur dan berkata pada dirinya sendiri, apakah Buddha ini hanya Buddha di dalam hatinya, bukan Buddha di dunia ini? Ye Chen menatap Buddha itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Apakah kuil seperti itu masih ada di wilayah barat? Apakah hanya kuil ini? Di wilayah barat tempat agama Buddha berkembang pesat, tidak ada yang akan mempercayainya. Siapa yang berani menyerang kuil itu? Itu pasti untuk membangkitkan kemarahan seluruh wilayah barat. Bahkan 4 ras utama tidak berani melangkah ke wilayah barat, apalagi ras manusia di dunia manusia. Di wilayah barat, kebanyakan kuil memuja Buddha Amitabha atau Buddha Sakyamuni. Apakah mungkin dikatakan bahwa selain kedua Buddha ini, Buddha lain tidak boleh disembah? Ye Chen telah melihat banyak kuil di sepanjang jalan. Hanya ada 2 Buddha di kuil itu. Buddha Amitabha atau Buddha Sakyamuni, tanpa kecuali. Semua orang menghormati Buddha Amitabha dan Buddha Sakyamuni. Tidak seorang pun akan menghancurkan patung Buddha mereka. Hanya ada satu kemungkinan, kuil ini menghormati Buddha lain. Dan tidak diakui oleh banyak penganut agama di wilayah barat. Jadi, harus dihancurkan. Kamu bisa bertanya saat itu. Ye Chen berjalan keluar dari kuil Tuolan dan menghirup udara. Melihat kembali ke kuil yang berbintik-bintik dan bobrok itu, Ye Chen memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ye Chen meninggalkan kuil Tuolan dan melanjutkan perjalanan ke barat. Ketika dia bertemu dengan seorang pejalan kaki, dia bertanya, maaf, mengapa kuil Tuolan di depan kita begitu bobrok? Orang yang lewat itu memberi isyarat untuk melarang suara itu dan berkata, jangan katakan ini. Itu tabu di wilayah barat. Setelah pejalan kaki itu selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa, dan mulutnya masih bergumam, karena takut akan menyebabkan bencana. Tabu untuk membicarakannya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia bingung. Apa yang terjadi pada akhirnya akan membuat ini menjadi tabu. Wilayah barat tidak bisa mentolerirnya. Namun, semakin misterius Ye Chen, semakin dia ingin mencari tahu. Ye Chen melanjutkan perjalanannya ke barat. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang biksu yang sedang berjalan kaki. Dia datang untuk memberi hormat dan bertanya, Guru, saya melihat sebuah kuil yang sepi di depan saya. Semua Buddha yang disembah telah dihancurkan. Mengapa ini? Biksu itu segera melangkah mundur dan berkata, Amitabha. Dosa, dosa. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap biksu pengembara itu. Biksu itu tampaknya sedang membuat pengakuan, dan kemudian dia berkata, dermawan, bukan dari wilayah barat. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Ketika saya datang ke sini, yang saya lihat hanyalah pemandangan kuil yang makmur. Hanya kuil tatulan yang bobrok. Oleh karena itu, saya sedikit bingung. Saya harap guru dapat memecahkan keraguannya. Xingjiao dan Sangdao, jangan menyebutkan 3 kata kuil Tuolan di depan orang lain. Itu tabu. Mengapa? Ye Chen mencari akarnya dan memapah bagian bawahnya. Biksu itu ragu-ragu sejenak, melafalkan nama Buddha, dan berkata, apa yang disembah kuil Tuolan bukanlah Buddha, tetapi Buddha yang berbeda. Ye Chen semakin bingung, Buddha macam apa Buddha yang berbeda itu? Melihat keraguan Ye Chen, biksu itu berkata, singkatnya, Anda tidak dapat membicarakannya. Amitabha, selamat tinggal. Biksu pengembara itu pergi dengan tergesa-gesa, dan dia tidak berani membicarakannya. Ye Chen merasa bahwa masalahnya semakin aneh. Ada apa dengan Buddha di kuil Tuolan? Ye Chen tidak mau menyerah. Dia terus berjalan ke barat dan bertanya kepada orang-orang di jalan. Namun, semua orang tahu tentang masalah itu, tetapi dia tetap diam dan pergi dengan tergesa-gesa karena takut dihukum. Kuil Jialan. Ye Chen pergi ke sebuah kuil besar, yang jauh lebih besar dari kuil yang terlihat sebelumnya.
Selain itu, ada aliran orang percaya yang tak ada habisnya yang datang berkunjung. Ye Chen mengikuti orang-orang percaya itu ke kuil Jialan. Kuil itu sangat sederhana dan sederhana. Kelihatannya tua, anak tangga dan dinding kuil meninggalkan jejak waktu yang berbintik-bintik. Ye Chen datang ke aula utama kuil. Setiap orang percaya akan memuja Buddha dengan khusyuk dan mengirimkan keinginannya sendiri. Ye Chen melihat bahwa Buddha yang disembah di aula ini adalah Amitabha. Patung Buddha itu tingginya puluhan zang, yang sangat megah. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan tampaknya cahaya Buddha setinggi 10.000 kaki. Kuil ini tampaknya lebih kuat dan mampu membangun patung Buddha yang begitu megah. Kata jiwa tua itu. Ye Chen melihat seorang biksu kecil lewat. Dia segera bertanya, "Tuan kecil, ajukan pertanyaan seperti Anda." "Amitabha, tolong katakan demikian, dermawan." Biksu kecil itu tampak baru berusia sekitar 10 tahun. Dia agak kurus, tetapi matanya jernih dan tangannya terlipat. "Dalam perjalanan ke kuil Jialan, saya melihat sebuah kuil yang sepi. Patung Buddha di kuil itu hancur. Ada apa? Apakah Anda tahu itu?" tanya Ye Chen. Mendengar pertanyaan Ye Chen, biksu kecil itu tiba-tiba memancarkan ekspresi ngeri di wajahnya yang jernih, yang sama dengan orang-orang yang bertanya kepada Ye Chen. "Dermawan, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda ini. Ini adalah tabu dalam agama Buddha. Jika Anda ingin tahu sesuatu tentangnya, saya dapat membawa dermawan untuk menemukan tuan kuil penjara." Biksu kecil itu pun tenang dan berkata. Ye Chen memberi hormat dengan satu tangan dan berkata, "Terima kasih banyak, tuan kecil." Ye Chen meninggalkan aula besar bersama biksu kecil itu dan tiba di halaman yang sangat sunyi. Sebelum memasuki halaman, dia mendengar suara nyanyian sutra. "Tuan Jianxi, ada seorang dermawan yang ingin meminta nasihatmu." Biksu kecil itu dengan hormat berdiri di luar halaman dan memberi hormat. Nyanyian di halaman menghilang, dan sebuah suara terdengar dari halaman, "Silakan masuk, dermawan." Biksu kecil itu memberi hormat dan pergi, dan Ye Chen memasuki halaman. Segala sesuatu di halaman itu sangat sederhana, hanya ada beberapa bunga dan tanaman, sebuah meja batu, dan 3 bangku batu. Pada saat ini, pintu halaman terbuka, dan seorang biksu yang memiliki firasat berusia lebih dari 50 tahun dalam setahun terakhir keluar. Biksu itu mengenakan jubah emas dengan cahaya Buddha bersinar di tubuhnya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Amitabha." Ye Chen membalas hormat dan berkata, "Guru, Anda sopan. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda tanyakan." Tanya sang guru. Ye Chen berkata, "Sepanjang jalan, saya bertanya kepada banyak orang, semuanya menghindari menjawab, jadi saya datang untuk bertanya kepada guru." Sang guru tidak berbicara, tetapi menatap Ye Chen. Ye Chen melanjutkan, "Saya datang ke wilayah barat dan melakukan perjalanan ke barat. Saya melihat banyak kuil, yang semuanya penuh dengan dupa. Tetapi ketika saya melewati kuil Tuolan, yang terlihat hanyalah kuil yang bobrok. Selain itu, Buddha di kuil itu hancur. Saya merasa sedikit bingung, jadi saya datang untuk meminta nasihat." Setelah mendengar 3 kata, "kuil Tuolan", sebuah gelombang melintas di matanya, menatap Ye Chen dan berkata, "Dermawan, apakah Anda sudah memasuki kuil Tuolan?" "Ya." Ye Chen mengangguk. "Apa yang dilihat dermawan?" "Kepala kuil." Ye Chen berkata, melihat gambar yang bobrok, serta Buddha yang hancur, seorang biksu tua yang telah meninggal. "Mengapa dermawan bersikeras mencari tahu yang benar dan yang salah?" tanya sang guru. Ye Chen berpikir sejenak, tetapi dia hanya ingin memperjelasnya. Dia berkata, "Karena penasaran, terkadang sifat manusia seperti ini. Semakin sulit untuk mengetahui, semakin Anda ingin tahu. Dermawan, dengarkan nasihatku. Tidak perlu bertahan dalam masalah ini. Karena ini telah menjadi masa lalu, biarkan saja menjadi masa lalu. Mengapa berpegang teguh pada masa lalu?" Guru Jianxi menyatukan kedua tangannya selama 10 kali. "Guru, mengapa Anda tidak bisa mengatakan itu? Di wilayah barat ini, semua orang menghormati Buddha, tetapi beberapa patung Buddha dihancurkan. Apakah ini hal yang bisa dilewati?" Ye Chen berkata, "Jika Anda bisa pergi, jika Anda ingin melepaskan kegigihan Anda, mengapa Anda tidak berani menghadapinya? Bukankah itu semacam kegigihan?" Guru Jianxi sedikit tergerak dalam hatinya.
Kata-kata Ye Chen benar, mereka semua gigih. Jika mereka benar-benar melepaskan kegigihan mereka, mereka tidak akan begitu gugup dengan urusan kuil Tuolan. Sang dermawan bukan dari wilayah barat, tetapi jarang memiliki sifat Buddha seperti itu. Kepala kuil menggenggam tangannya dan menatap Ye Chen dengan kilatan cahaya di matanya. Ye Chen berkata, "Guru, tidak bisakah Anda memberitahu saya tentang kuil Tuolan?" Kuil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika Anda melepaskan kegigihan Anda, itu adalah tabu dalam agama Buddha." Sang dermawan bertekad untuk tahu, tetapi ia tidak memiliki tujuan dalam hatinya. Ia telah menerima pengaruh Buddha dan setan. Buddha dan iblis. Ye Chen terkejut. Buddha adalah Buddha, dan iblis adalah iblis. Di mana Buddha dan iblis? Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Bisakah dikatakan bahwa Buddha yang disembah di kuil Tuolan adalah Buddha dan iblis yang disebutkan di mulut kuil Jianxi? Hatimu telah terpengaruh. Jika kamu bersikeras untuk terus maju, kamu akan jatuh ke jalan iblis. Ekspresi kepala kuil menjadi serius dan berkata, "Saya pikir kamu memiliki sifat Buddha yang baik. Karena itu, saya tidak ingin melihatmu jatuh ke jurang, jadi saya di sini untuk menyeberangimu." Bawa aku. Wajah Ye Chen berubah. Kemudian, sebelum Ye Chen bisa bereaksi, manik-manik Buddha di tangan kepala kuil berkelap-kelip dengan cahaya Buddha yang menyilaukan. Manik-manik itu menutupi Ye Chen, dan cahaya Buddha tersebar ke bawah. Sang guru melafalkan kitab suci di mulutnya. Mulut kepala kuil menyoroti satu persatu simbol yang sangat tua, setiap simbol datang ke arah Ye Chen, memasuki cahaya Buddha, penuh dengan kekuatan yang sangat misterius. Wajah Ye Chen menjadi dingin, dan kuil penjara bahkan ingin mencoretnya. Kemarahan muncul di hatinya. Apakah ajaran Buddha begitu sombong? Tanpa persetujuan orang lain, Ye Chen berkata dengan marah. "Kamu telah mendekati iblis. Kamu tidak dapat mendengar apapun. Aku menyelamatkanmu." Kitab suci Buddha yang dibacakan oleh Master Jianxi juga ditransmisikan ke Ye Chen Dao. "Apakah kamu pikir aku begitu mudah dicoret?" Ye Chen minum dengan dingin. Masalahnya telah sampai pada titik ini, lalu langsung merobek kulitnya. Peta 8 trigram Taiji milik Ye Chen bergegas keluar. Ini adalah Dharma Tao, yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Selain itu, Taoisme pada diagram itu sangat menakutkan. Pada saat ajaran Buddha menyusup, gambar 8 diagram Taiji dihidupkan kembali secara independen, dan serangkaian rune yang menakutkan dihasilkan, yang ditransmisikan oleh susunan Daoyin. Melihat pemandangan ini, kuil penjara terkejut. Kemudian seluruh tubuh cahaya Buddha melonjak, dan suara Buddha terdengar di halaman. Seluruh halaman memancarkan kekuatan harapan. Ini adalah kekuatan keyakinan yang ditinggalkan oleh para penganut di sini untuk waktu yang lama di kuil Jialan. Pada saat ini, kuil penjara mendesak untuk membuat kekuatan Sutra Feri lebih kuat. Di seluruh halaman, suara Buddhisme bergema dan Dharma tidak terbatas. Ye Chen jelas merasa bahwa Taoismenya telah ditekan. Tidak peduli seberapa kuat diagram 8 diagram Taiji, itu juga rusak, dan kekuatannya tidak dapat sepenuhnya digunakan. Selain itu, di wilayah barat, Buddhisme berkembang pesat, dan hampir tidak ada Taoisme. Semuanya diselimuti oleh Buddhisme, dan kekuatan Taoisme sendiri ditekan. Selain itu, kekuatan keyakinan umat Buddha membuat agama Buddha menjadi sangat kuat dan sulit ditandingi. Ketika 8 diagram Taiji ditekan, Ye Chen segera mengaktifkan kekuatan daftar dewa. Meskipun artefak pertama di dunia rusak, kekuatan ilahinya masih tidak dapat diganggu-gugat. Kekuatan daftar dewa mengalir keluar, merasakan kekuatan agama Buddha, dan tiba-tiba meledakkan metode Tao yang kuat untuk bersaing dengannya. Serangkaian jimat mengalir keluar dan membungkus Ye Chen, menghalangi semua Dharma Buddha. Kuil itu bahkan lebih terkejut bahwa dia telah menggunakan kekuatan keyakinan dan ditentang. Pergerakan di sini mengejutkan orang-orang kuat kuil Jialan. Dalam sekejap, 3 sosok muncul. Mereka semua adalah biksu tua, mengenakan jubah emas dan ditutupi dengan cahaya Buddha. Mereka hikmat dan khusyuk. "Penjara, apa yang terjadi?" tanya salah satu biksu tua kurus. "Kakak seperguruan Kugu, orang ini dipengaruhi oleh agama Buddha dan setan. Saya ingin menentangnya, tetapi dia menolak. Semua saudara senior akan membantu saya," kata kuil. "Dipenuhi dengan agama Buddha dan setan.
Biksu tua lain dengan janggut panjang terkejut. Ye Chen mendengus dingin, apa yang terinfeksi oleh Buddha dan iblis tidak lebih dari sekadar alasan bagimu untuk menentangku. Sungguh memalukan bahwa umat Buddha memiliki sampah sepertimu. Memalukan untuk mengatakan bahwa yang lain adalah Buddha dan iblis. Kamu siapa? Masalah Buddha dan iblis sangat penting. Kalahkan dia terlebih dahulu. Biksu tua yang sedikit gemuk lainnya berkata. Ye Chen melihat bahwa ketiga biksu tua itu semuanya ingin bertarung, tetapi mereka juga takut. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka hampir tidak dapat menghadapi kuil penjara dengan daftar dewa, tetapi jika mereka melakukannya, itu akan merepotkan. Pergilah. Ye Chen tahu bahwa tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi dia segera pergi. Kemana harus pergi? Kamu tidak bisa keluar dari sini. Biksu tua gemuk itu minum, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya Buddha, membuat sepotong besar Dharma Buddha dan menyapu ke arah Ye Chen. Pada saat yang sama, dua biksu tua lainnya juga datang ke Ye Chen. Mereka semua adalah cahaya Buddha. Seluruh langit dan bumi tampaknya diblokir oleh agama Buddha. Kekuatan keyakinan membara, yang memberi Ye Chen kekuatan besar untuk ditekan. Wajah Ye Chen menjadi bermartabat dan tak tertandingi, dan kekuatan daftar dewa terus-menerus keluar, tetapi juga sulit untuk menahan serangan Dharma Buddha. Apakah Anda memiliki bukti bahwa saya terinfeksi oleh agama Buddha dan setan? Terlepas dari benar dan salah, apakah ini Buddha di hati Anda? Menurut pendapat saya, Anda juga Buddha dan setan. Ye Chen mencibir dengan cara ini. Jika Anda tidak memiliki Buddha dan setan di hati Anda, kami akan melepaskan Anda secara alami. Kata biksu tua kering itu. Ye Chen mencibir dan berkata, ketika aku dikhianati olehmu, bahkan jika kau melepaskanku, aku takut aku tidak akan pergi, kan? Sekarang itu hal yang baik untuk dikatakan, itu hal yang baik untuk dikatakan.